Oke, di sini saya akan tutorial gimana cara menggunakan Git dan cara gimana membuat sebuah repository yang ada di lokal dan di GitHub-nya. Nah, di sini kalian buka terminal Git-nya. Kalian unduh dulu Git-nya kalau yang belum ada. Nah, di sini tuh pertama-tama kalian buat username dan email dulu di Git-nya ya, di terminal Git-nya. Caranya itu kita ketikin git config min global terus username user titik name. Nah, di sini nama kalian ya, bebas. Oke, setelah itu git config min global user titik email kalian @gmail.com misal. Nah, setelah itu kalian bisa cek konfigurasinya. Caranya git config min list. Nah, di sini bakalan kelihatan nih konfigurasi yang ada di Git-nya. Nah, di sini dia bakal masuk nih user emailnya siapa, username siapa, fungsinya itu untuk apa. Nanti setiap kalian commit itu bakalan muncul author. Nah, author itu bakalan munculin ini identitas kalian yang ada di Git. Email kalian dan username kalian itu bakalan muncul di setiap commitnya. Apalagi pas udah kerja sama tim nih misal. Nah, nanti setiap komit itu akan muncul nama kalian setiap komitnya. Jadi itu nanti tim kalian itu bisa ngecek siapa nih yang komit gitu. Nah, setelah itu di sini saya akan buat sebuah folder baru yang namanya misal project pp. Nah, di sini saya pengen masuk ke folder itu dulu ya. Terus saya pengen buka viscode di directory project pp. Oke, setelah itu misal di sini saya pengen buat file main.cpp gitu ya. Nah, di sini misal include stream inline std Oke, misal gini ya. Terus saya buka terminal di viscode-nya. Misal saya jalanin deh. Nah, hello world. Tuh jalan ya. Nah, di sini di folder ini anggaplah ini project kalian ya. Nah, di folder ini itu saya pengen buat sebuah repository. Caranya git init. Nah, sekarang folder ini akan menjadi sebuah repository. Nah, tandanya itu di sini ada nama branch-nya dan juga ada simbol nih, simbol-simbol kayak gini nih. Sama pokoknya ada simbol kayak gini lah. Dan juga ada nama branch-nya. Nah, branch-nya ini tuh jalur commit-nya nanti gitu. Nah, di sini setelah kalian udah membuat repository, nah kalian pindahin file-file ini itu ke dalam sebuah staging area namanya. Staging area itu tempat dimana file-file itu akan dikumpulin untuk di-commit gitu. Caranya gini. Pertama, cara ngeceknya itu gini. Kita git status dulu deh biar kelihatan ya. Git status. Nah, di sini bakalan muncul file-file berwarna merah. Ini tandanya dia belum ditambahin ke staging areanya. Nah, cara nambahin ke staging area itu kita ketikkan git add terus nama filenya main.cpp misal. Kita klik enter. Nah, terus kita git status lagi. Nah, sekarang main CPP-nya udah berwarna hijau.
ini tandanya dia udah masuk ke staging area. Tapi yang dua ini tuh belum, karena kita belum masukin ke staging area. Itu kita baru masukin yang main CPP-nya doang. Nah, sekarang kita tambahin lagi nih ke staging area. Nah, misal nih kalau ada file banyak tuh, terus kalian pengen masukin staging area satu-satu, kita ketik git add nama filenya, git add nama filenya, itu kan bakalan ribet kan. Nah, ada cara simpelnya. Caranya kita ketikkan git add titik. Nah, git add titik itu tandanya kita akan pindahin semua file yang ada di dalam folder project pp atau bisa disebut di dalam repository ini itu ke dalam staging area. Jadi pas kita klik git add titik, nah semuanya bakal masuk ke staging area. Coba kita cek lagi git status. Nah, dia bakalan masuk ke staging area nih semuanya kan. Tuh, dua-duanya langsung masuk tuh ke staging area. Nah, setelah udah masuk ke staging area, nah baru kita commit. Caranya git commit min m. Nah, min m ini message ya. Terus diikutin tanda kutip 2. Nah, ini message-nya setelah kalian. Misal inisialisasi gitu ya. Nah, setelah commit kita get status lagi. Seharusnya pas kita get status itu nggak ada yang namanya file warna hijau sama file warna merah ya. Coba kita lihat. Nah, ini nggak ada kan, udah nggak ada. Berarti tandanya itu filenya itu udah di commit semua. Jadi nggak ada yang namanya belum dimasukin staging area atau belum ada yang namanya yang belum di commit. Jadi semuanya udah di commit. Itu tandanya gitu. Dan juga simbol-simbolnya itu bakalan hilang gitu biasanya. Nah, setelah udah di commit, udah deh kalian bisa git log untuk melacak commit-commit yang udah kalian commit. Bahasanya file-file yang udah kalian commit. Jadi nanti kan kalian bakal commit lagi nih kalau misalnya ada file baru. Nah, itu nanti commit-commitnya bakalan muncul di sini git log gitu. Ini baru satu karena ya baru satu commitnya kan. Nah, dan juga nih muncul nih autornya nih. Nih siapa yang commit gitu. Ini bakal muncul gitu. Nah, seperti itu caranya guys. Oke, sekarang saya pengen pindahin nih yang ada di lokal repository lokal ke repository GitHub. Nah, caranya itu kalian buka GitHub-nya, terus kalian buat repository baru. Nah, ini namanya bebas ya, nggak perlu sama yang ada di lokal nama foldernya. Nama repositorinya bebas, misal project pp misal. Terus create repository. Kalian jangan bingung ya, repository itu apa? Repository itu sama aja dengan folder, tapi namanya repository gitu. Nah, ini kalian salin nih yang di sini, kalian salin aja. Terus kalian pastein di sini di repository yang ada di lokal ya, kalian pastein. Kalian enter aja. Nah, di sini udah terhubung ya. Cara ngeceknya itu git remote min v. Nah, kalau misalnya ada ini URL repository yang ada di GitHub, itu tandanya udah kehubung ya. Nih ada 2 nih. Nah, setelah itu kalian salin lagi yang bawahnya. Kalian pastiin aja lagi. Klik enter. Nah, ini udah ganti branch main ya, karena repository yang ada di GitHub itu namanya branch main. Gitu, makanya kita perlu ubah dan ganti ke branch main. Terus kalian salin lagi yang ini. Oke, kalian pastein. Setelah itu enter aja deh. Nah, ini bakalan seluruh file yang ada di repository lokal yang ini itu bakalan pindah ke repository yang ada di GitHub. Coba kita cek. Kita refresh saja misal. Nah, di sini bakalan masuk semua kan beserta commitnya. Commitnya itu bakalan masuk juga tuh. Di sini kalian bisa ngeliat commit-commitnya gitu. Oke. Nah, itu untuk cara gimana kita bisa mindahin dari repository lokal ke repository GitHub. Tuh.
Oke, sekarang tadi kan kita udah belajar cara gimana buat repository di lokal terus pindahin ke repository yang ada di GitHub. Nah, sekarang anggaplah ini komputernya si B. Nah, komputernya si B ini pengen kolaborasi atau pengen ngubah kode yang udah kalian buat gitu sebelumnya. Nah, caranya itu kalian buka GitHub kalian yang anggaplah ini GitHubnya si A yang tadi ya, yang udah dibuat tadi. Nah, sekarang si B-nya ini pengen mindahin semua repository yang ada di GitHub ke repository lokal yang ada di komputer si B. Caranya, kalian ke kode, terus kalian salin, terus kalian pindahin nih. Langsung aja kalian ketikin git clone, terus kalian copy URL yang udah kalian salin tadi, kalian enter aja. Nah, di sini bakalan cloning into project pp. Nah, di sini bakalan nge-clone semuanya. Nah, coba kita ls aja. ls itu ngecek yang ada di folder B itu ada apa aja. Nah, di sini ada project pp. Kalian masuk coba. Nah, di sini udah nge-cloning semua ya. Coba kita ls. Nah, ini ada main cpp sama text.exe. Coba kita buka viscode-nya di dalam repository ini. Nah, itu ada ya. Tuh, ada tuh. Dan ini juga ngebawa komitannya juga. Coba kita git log. Nah, komitnya juga ikut ke bawah ya, ke lokal. Nah, sebenarnya sebelum kalian kolaborasi, si B-nya ini perlu ditambahin dulu ke kolaborasi di sini gitu. Jadi si A-nya itu harus gini. Anggaplah sekarang ini udah komputer si A ya. Nah, komputer si A itu harus nambahin username GitHub-nya itu di sini ke reponya dia. Caranya ke setting collaborators. Ini di si A ya, karena kan si A yang punya repositorinya kan. Nah, kalian tambahin lah teman kalian yang pengen kolaborasi, siapa aja, bebas, siapa aja misal. Nah, kalian add repository. Setelah itu, nah nanti sekarang ini udah anggaplah komputer si B. Nah, si komputer si B bakalan muncul pesan di sini. Nah, di sini kalian klik aja, terus nanti ada tombol accept invitation. Nah, kalian klik. Nah, setelah itu udah kolaborasi kan. Nah, jadi si B-nya itu bisa nanti bakalan nge-push lagi yang ada di lokal ke GitHub-nya lagi gitu. Kalau misalnya kalian kolaborasi pas si B-nya pengen nge-push lagi ke GitHub si A, itu bakalan error karena gak ada izin gitu. Tapi untuk nge-clone itu bisa gitu. Paham ya? Jadi, nah misal ini udah si B ya. Nah, si B ini pengen ngubah filenya. Ibaratnya pengen ngembangin lagi, ngelanjutin lagi kerjaannya si A gitu. So, halo, ini dari si B. Ini misal aja ya. Nah, misal gini. Terus si B testing nih, running. Nah, halo, ini dari si B. Nah, si B-nya udah ngubah nih file yang tadi. Terus si B-nya ini pengen nge-push lagi project hasilnya dia ke repositorinya si A. Nah, caranya ya udah tambahin lagi ke staging area. Git add titik aja ya biar semuanya itu bakalan ke staging area. Jadi lebih simpel. Terus git commit min m mengubah file main cpp. Nah, ini message-nya itu sebisa mungkin kalian harus jelas ya ngubah komitan apa aja. Misal ngubah folder ini, ngubah folder itu harus jelas ya biar teman kalian juga bisa tahu ini komitan itu ngubah apa aja gitu. Nah, setelah itu klik enter. Coba kita git status udah tercommit semua kah? Nah, udah ya. Terus kita git log lagi nih. Pas kita git log tuh nambahkan komitan baru. Nah, ini dari si B komitannya
ini dari si A itu. Ini jangan bingung ya kenapa autornya sama, karena kan ini saya masih gunain satu komputer yang sama dan nama username sama gitnya itu tetap sama gitu, makanya ini bakalan autornya sama gitu. Nah di sini langsung aja si B nya git push saja langsung. Nah udah git push, nah nanti repositorinya itu bakalan masuk, berubah gitu. Nih komitannya bakalan masuk. Nah ini nih, tuh ada 2 komit kan, tuh udah ada komitan si B udah masuk. Coba kita cek berubah nggak dia. Nah ini berubah ya. Nah terus sekarang udah nih, sekarang kita anggaplah ini udah komputer si A nya lagi. Nah si A itu pengen ngelanjutin lagi codingannya yang udah diubah oleh si B. Nih anggaplah ini, nah ini yang si punya A ya. Terus kita buka VS Code nya. Nah ini kan belum berubah tuh ya, belum berubah kan. Nah ya udah si A tinggal gini aja cara nariknya lagi. Jadi cara ibaratnya itu cara ngambil semua perubahan yang ada di repository ini ke lokal lagi. Itu caranya kita ketikin git pull aja. Nah ini bakalan narik semua perubahan yang ada di repository GitHub ke repository lokal. Nah coba kita lihat. Nah ini udah nih, udah berhasil ya. Tuh bakalan ketarik semua kan. Nah gitu. Nah lanjut deh si A nya ngembangin lagi. Misal aja ya, kalau ini dari si A. Nah misal gitu. Nah udah nih si A udah ngembangin nih, yaudah tambahin lagi sama kayak seperti biasa, git add titik terus git commit min m. Message-nya apa? Mengubah file main juga misal. Setelah itu langsung aja git push ya. Setelah di commit langsung git push, ya udah bakalan masuk lagi ke repository di GitHub. Nah nih tuh masuk lagi ya komitan baru gitu, dan juga ini udah berubah ya. Nah udah, terus si B pengen ngembangin lagi, ya udah sama si B nya juga ketikin perintah git pull lagi dan seterusnya kayak gitu. Nah mungkin itu cara gunain Git dan GitHub-nya ya, cara kalian bisa kolaborasi di Git gitu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.